Loh, salah kamar. Tak kirain ruangan saya tuh. Oh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi untuk belajar ya anak-anakku melalui lewat online ya. Satu pesan Pak Guru, jarak tidak menjadi penghalang kita, yang penting kita tetap bisa saling berkomunikasi ya, sekalipun lewat HP. Semangat anak-anakku khususnya kelas 6 Putra. Ya, baiklah kita masuk materi ilmu pengetahuan sosial, biasa disingkat menjadi IPS. Dan sekarang hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Nah, sekarang kita akan mempelajari masalah karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Nah, ini yang akan kita pelajari pertama. Bagaimana sih karakteristik geografis di Indonesia itu? Kita simak ya sama-sama anakku ya. Ya, sebelumnya Pak Guru informasikan untuk anak-anakku, tolong LKS-nya disiapkan di depan HP sambil memperhatikan Pak Guru. Dan ingat, poin-poin yang penting itu digarisbawahi, boleh menggunakan pensil, boleh juga menggunakan pulpen. Ingat, siapkan pensil atau pulpen. Dan jangan lupa LKS-nya. Baik ya. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah negara Indonesia ini berada di kawasan Asia Tenggara. Ingat, Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Tenggara. Nah, Indonesia ini terletak antara dua benua. Yang pertama adalah ada namanya benua Asia. Yang kedua ada namanya benua Australia. Nah, ini yang berada di kawasan Asia Tenggara. Itu diingat, dan ini sering Pak Guru akan keluarkan ketika nanti ulangan harian. Bagaimana karakteristik geografis budaya sosial negara ASEAN. Nah, itu diingat yang pertama ya. Ingat, Indonesia itu terletak antara dua benua. Yang pertama adalah benua Asia. Yang kedua adalah benua Australia. Nah, ini Pak Guru sudah tuliskan anak-anakku, diperhatikan ya. Ini nanti digarisbawahi di LKS-nya. Tolong digarisbawahi ya di LKS-nya. Ingat ya. Berikutnya lagi. Nah, kawasan Asia ini diliputi antara dua benua Asia dan benua Australia, sehingga menjadikan Indonesia ini adalah sebagai negara yang strategis. Apa itu negara strategis? Di Indonesia itu adalah letaknya sangat-sangat bagus untuk apa? Untuk perekonomian. Baik dari perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Nah, berikutnya lagi kita akan mempelajari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah ini adalah negara-negara tetangga kita yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ingat ya. Yang pertama adalah ada namanya Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Brunei Darussalam, yang kelima adalah Thailand, yang keenam adalah Myanmar, yang ketujuh adalah Vietnam, yang kedelapan adalah Kamboja, yang kesembilan adalah Laos, yang kesepuluh adalah Filipina, yang 11 adalah Timur Leste. Bukan Lesti yang di KDI itu, bukan. Ini sebuah negara, bukan Lesti yang di KDI ya, anak-anak awas, harus dipahami. Ya, yang berikutnya lagi anak-anakku, kita akan mempelajari masalah kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara tadi itu adalah, ingat, ini Pak Guru garis bawahi,
Kawasan Asia Tenggara itu terletak antara 28 derajat. Ingat anak-anakku, ini bacanya derajat, 0 ini yang kecil. LU ini adalah lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur. Ingat BT bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur tengah. Ini yang harus anak-anak ingat, dan ini sering juga keluar ketika nanti ujian sekolah itu. Coba sebutkan kawasan Asia Tenggara terletak antara berapa? Nah, anak jawabannya ini antara 28 derajat Celcius, 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur tengah. Paham ya anak-anakku ya? Yang berikutnya lagi. Nah, di sini selain kita mempelajari kawasan Asia Tenggara itu, kita akan mempelajari batas wilayah kawasan Asia Tenggara juga. Harus kita tahu anak-anakku. Harus kita tahu batas-batas negara kita. Karena kita adalah negara Indonesia. Paham ya? Nah, contohnya Pak Guru ini memakai kacamata. Nah, ini salah satu bentuk kita orang Indonesia. Ya, lihat papan tulis. Yang pertama adalah sebelah utara itu berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Ingat ya, itu di kawasan sebelah utara kita itu kita berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah Pak Guru sengaja gini kan, ini untuk mengirit lah. Nah ini, tapi ini spidolnya habis ini ya. Nah, tadi sebelah utara itu Asia Timur dan Samudra Pasifik. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Nah, inilah batas wilayah kawasan-kawasan yang berada di Asia Tenggara. Nah, nanti Pak Guru akan suruh langsung video di Google Class itu. Anak-anak jelaskan persentase seperti Pak Guru. Pak Guru jelaskan yang tadi itu, anak-anak persentase itu nanti langsung kirim videonya di Google Classroom ya. Awas, ingat. Misalnya batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Apa? Anak-anak menjelaskan. Itu namanya persentase. Misalnya negara-negara terbagi atau negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Nah, berapa? Anak-anak sebutkan. Anak-anak seperti ngajar. Ya. Yang berikutnya lagi adalah, nah Pak Guru sudah buatkan soal. Coba anak-anakku diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Karena nanti Pak Guru buat soal juga di Google Class-nya itu. Ini latihan soal ya. Ilmu pengetahuan sosial. Hari ini tanggal 23 bulan Juli 2020. Yang pertama adalah anak-anak Pak Obi suruh sebutkan batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara ya. Ini anak-anak sebutkan batas-batas wilayah kawasan Asia Tenggara itu. Di LKS-nya sudah lengkap anak-anakku. Di LKS-nya sudah lengkap, tinggal anak-anak mencari ya. Di LKS-nya sudah lengkap. Langsung aja anak-anak tulis di Google Class-nya ya. Tidak usah memakai bukunya ya. Nanti kalau bukunya itu dicatat aja, ditulis yang penjelasan Pak Guru, ditulis di buku tulisnya. Yang kedua adalah di LKS-nya itu garis bawahi yang penting-penting. Ingat, poin yang penting-penting, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di negara ASEAN ya. Itu anak-anak garis bawahi nanti di LKS-nya. Di LKS-nya lengkap, tinggal anak-anak mencari. Yang kedua, sebutkan batas wilayah Malaysia Barat. Nah, ini batas wilayah Asia Barat itu apa saja anak-anak sebutkan. Yang ketiga, apa bahasa nasional yang digunakan negara Malaysia. Nah, ini apa bahasa yang digunakan itu di negara Malaysia itu memakai ada 2 bahasa yang dipakai itu. Tetapi bahasa yang paling menonjol di sini adalah yang ditanya itu adalah masalah bahasa nasionalnya ya. Yang keempat,
Bagaimana keadaan wilayah negara Singapura? Anak-anak jelaskan bagaimana keadaan wilayah negara Singapura itu seperti apa? Anak-anak boleh rangkum, misalnya kalau jawabannya panjang, Pak Guru penjelasannya panjang, boleh diringkas? Boleh, tidak apa-apa. Yang kelima, sebutkan kegiatan perekonomian Singapura yang utama. Ini ada di LKS-nya juga ya. Nah, mungkin itu saja materi dari Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anakku paham, dan ingat satu pesan Pak Guru, tiada kata yang paling indah adalah doa. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, semoga tercapai. Dan mudah-mudahan selama masa pandemi ini kita dijauhkan dari segala macam penyakit ya anak-anakku ya. Ingat, jaga kebersihannya, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Ingat, jangan lupa berdoa juga sebelum belajar dan sesudah belajar. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, yes.